Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Syafi Agustanto. NIM saya 2024 1212727. Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, mata kuliah Media Pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutaqin, MPDI. Belajar adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, atau bahkan perubahan sikap. Yang pertama adalah teori behavioristik. Adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Poin utama behavioristik itu ada 3. Yang pertama itu stimulus dan respons. Stimulus dan respons ini adalah perilaku manusia terhadap stimulus dari lingkungan. Stimulus dapat berupa apa saja yang dapat memicu reaksi atau respon dari individu. Yang kedua adalah penguatan dan hukuman. Proses pembelajaran dalam behavioristik melibatkan penguatan dan hukuman. Penguatan adalah segala sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan perilaku diulang, sedangkan hukuman adalah segala sesuatu yang dapat menurunkan kemungkinan perilaku diulang. Yang ketiga adalah pembelajaran asosiatif. Pembelajaran terjadi melalui proses asosiasi atau pengaitan antara stimulus dan respon. Jika suatu stimulus selalu diikuti oleh respon tertentu, maka individu akan belajar untuk mengaitkan stimulus tersebut dengan respon tersebut. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan behavioristik antara lain adalah Ivan Pavlov, Edward Thorndike, B.F. Skinner. Dan contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah secara pendidikan. Yang pertama adalah hadiah dan hukuman. Memberikan hadiah untuk perilaku positif dan hukuman untuk perilaku negatif. Pembelajaran terprogram. Materi disajikan bertahap. Siswa harus merespon dengan benar sebelum lanjut. Latihan soal. Siswa latihan soal berulang untuk memperkuat pemahaman. Kedua ada teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah pendekatan yang menekankan pada proses mental internal dalam pembelajaran. Berbeda dengan behaviorisme yang fokus pada perilaku yang dapat diamati, kognitivisme lebih tertarik pada bagaimana pikiran memproses informasi, membentuk pemahaman, dan mempengaruhi tindakan. Beberapa poin penting dari teori kognitivisme ini adalah yang pertama, belajar sebagai proses aktif. Individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan siapapun, dengan lingkungan. Yang kedua, peran kognisi. Proses kognitif seperti perhatian, memori, pemikiran, dan pemecahan masalah memainkan peran penting dalam pembelajaran. Yang ketiga ada skema dan struktur kognitif. Pengetahuan diorganisasikan dalam struktur mental yang disebut skema. Yang keempat adalah tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak melalui beberapa tahap, masing-masing dengan karakteristik berpikir yang berbeda. Yang kelima adalah belajar bermakna. Brunner menekankan pentingnya belajar bermakna, di mana informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran. Dan beberapa tokoh penting dalam pengembangan teori belajar kognitivisme antara lain Jan Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel.
Implementasi dalam pembelajaran dalam konteks pendidikan. Teori kognitivisme mendorong pengguna metode pembelajaran yang aktif melibatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir, seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, proyek penelitian, penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan atau konstruksi dari diri kita sendiri. Manusia membangun pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari satu orang ke orang lain, tetapi harus diinterpretasikan dan dibangun sendiri oleh setiap individu. Beberapa poin penting dalam konstruktivisme. Yang pertama adalah pembelajaran aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Siswa belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga adalah interpretasi. Setiap individu memiliki interpretasi yang unik terhadap informasi yang mereka terima. Interpretasi ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Yang keempat adalah konstruksi pengetahuan. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang terus dibangun dan direvisi oleh individu. Tokoh-tokoh penting dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama Jean Piaget. Yang kedua ada Lev Vygotsky, ada John Dewey, ada Jeremy Brunner. Implikasi dalam pendidikan. Konstruktivisme mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran konstruktivisme menekankan pada aktivitas siswa, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Kesimpulan. Jadi di teori behaviorisme ini kesimpulannya adalah fokusnya perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Pembelajaran. Proses asosiasi antara stimulus dan respon melalui pengkondisian klasik atau operan. Peran guru sebagai pemberi stimulus dan penguat untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Kelebihannya cocok untuk membentukkan kebiasaan dan keterampilan sederhana. Kekurangannya kurang memperhatikan proses mental dan kognitif yang kompleks. Kesimpulannya, kognitivisme fokusnya proses mental dan kognitif seperti persepsi, memori, berpikir, dan pemecahan masalah. Pembelajaran proses aktif membangun pengetahuan melalui pengolahan informasi dan pengalaman. Peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami informasi dan mengembangkan strategi kognitif. Kelebihannya lebih memperhatikan proses berpikir dan pemahaman siswa. Kekurangannya sulit mengukur dan mengamati proses kognitif secara langsung. Kesimpulan konstruktivisme, fokus siswa sebagai pembangun pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Pembelajarannya proses kolaboratif dan kontekstual di mana siswa menciptakan makna dan pemahaman mereka sendiri. Peran guru sebagai fasilitator dan mediator yang memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan siswa. Kelebihan meningkatkan pemahaman yang mendalam dan relevan bagi siswa. Kekurangannya membutuhkan lingkungan belajar yang kaya dan interaktif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.